Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Puja dan puji syukur selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana di pagi hari yang cerah ini kita kembali diberikan kesehatan, kembali diberikan kekuatan, iman beserta Islam. Salawat beserta salam tetap kita sanjung agungkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang selalu kita nanti-nantikan syafaatnya di yaumil akhir kelak. Amin. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak yang soleh dan solehah, siswa dan siswi SD Al-Azhar 1, 2, dan 3, apa kabarnya hari ini? Sehat? Gimana puasanya? Lancar? Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga tetap terus diberikan kekuatan dan kelancaran dalam berpuasanya sampai dengan di akhir Ramadan nanti ya. Amin. Anak-anak yang soleh dan soleha yang selalu Abi banggakan, kembali lagi di pagi hari ini sebelum kita memulai pembelajaran daring, kita akan mendengarkan sedikit tausiah yang akan Abi sampaikan ya. Marilah kita simak. Semoga bermanfaat bagi kita semua ya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Untuk judul tausiah yang akan Abi sampaikan di pagi hari ini, akan Abi berikan judul sabar. Anak-anak yang Abi banggakan, ketika bulan suci Ramadan tiba, salah satu hal yang paling kita nanti-nanti adalah kumandang azan maghrib. Betul tidak? Betul sekali ya. Karena itu adalah pertanda selesainya ibadah puasa yang kita jalani dalam sehari. Melihat dari puasa yang kita laksanakan, ternyata puasa telah mampu mendidik kita menjadi orang yang sabar. Tetapi, apakah hakikat sabar itu sendiri? Ada yang mengatakan sabar itu adalah yang mampu menahan diri ketika tertimpa musibah. Ada juga yang mengatakan sabar adalah ketika seseorang berpegang teguh menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, apapun bentuk kesulitannya, namun tetap ia jalani. Bentuk kesabaran lainnya adalah usaha seseorang muslim menjauhkan dirinya dari perbuatan dosa. Ali bin Abi Thalib mengatakan, sabar adalah sebuah kendaraan yang ditumpangi oleh orang yang tidak akan pernah jatuh ataupun tersungkur. Artinya apa? Orang yang selalu bersabar pasti akan beruntung dalam hidupnya. Pepatah Arab mengatakan, yang artinya, barang siapa yang bersabar, pasti akan beruntung. Sabar adalah sebuah akhlak yang terpuji. Sampai-sampai Allah mengajarkan dan memerintahkan kita untuk meminta pertolongan kepada Allah melalui sabar. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 153 disebutkan juga, hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Namun, anak-anak sekalian, inilah terkadang yang masih berat untuk kita lakukan. Menjadikan sabar dan sholat sebagai pertolongan pertama ketika musibah menerpa. Ketika tertimpa musibah, hal pertama yang kita lakukan adalah bersabar. Hal itulah yang harus selalu diutamakan. Setelah bersabar, lalu sholat. Praktik sabar memang tidak semudah ketika kita hanya mengucapkannya. Namun ketahuilah anak-anak sekalian,
bahwa ketika kesabaran itu datang pada diri kita, Allah telah menjanjikan banyak hal. Yang pertama nih, kita akan diberikan pahala 2 kali lipat, bahkan tidak terhingga. Allah berfirman di dalam Al-Quran, sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Berarti tidak ada batasan untuk kesabaran, karena batasan untuk sabar adalah kematian. Kalau ada yang bilang kesabaran itu ada batasnya, oh kalau ada batasnya berarti orang tersebut masih belum sabar, ya. Bahkan kesabaran juga bagian dari diri kita menerima takdir yang telah Allah berikan. Sabar juga bukan hanya untuk urusan musibah semata, sabar juga termasuk dalam urusan kenikmatan, yakni bersabar untuk tidak sombong, bersabar untuk tidak merasa lebih dibandingkan orang lain. Bahwa kemudian kita harus menyadari jika nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah hakikatnya adalah sebuah ujian, ya. Terus puasa adalah salah satu cara untuk bersabar. Dunia ini adalah ujian dan juga cobaan. Maka harus dihadapi dengan kesabaran. Begitu banyak cerita sifat-sifat para ulul azmi atau orang-orang yang memiliki ketabahan tentang kesabaran yang telah diwariskan kepada kita. Marilah anak-anak sekalian, di saat bulan suci Ramadan ini kita perbanyak sabar sehingga sampai kemudian Allah memanggil kita. Insya Allah kita akan termasuk ke dalam golongan orang-orang yang bersabar. Karena orang-orang yang bersabar pasti akan bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikianlah sedikit tausiah yang sudah habis sampaikan. Semoga tausiah tentang sabar ini dapat bermanfaat bagi kita semua, ya. Amin amin ya rabbal alamin. Marilah kita tutup kebersamaan kita pada pagi hari yang cerah ini dengan bersama-sama mengucapkan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat, ya.